Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jadi ini kita lagi ngobrol-ngobrol aja, ya. Jadi ya bukan yang apa seperti yang biasa ya, namanya kan apa back chat. Jadi kita ngomong-ngomong soal back chat tuh kayak ngerasain lah gitu. Jadi kita ini ngerasain dua unsur, ngerasain bad cop, good cop. Gitu. Kita ngomongin bad cop, kita juga ngomongin good cop. Good cop. Good cop-nya ini kemana ini? Yeah, kan? yeah. Karena ya pasti masyarakat kan sudah terlanjur memberikan penilaian terhadap Freddy Sambo dan peristiwa-peristiwa yang sampai saat ini setiap pagi semua ibu-ibu itu benar. udah dengerin sampai di mana ini kasusnya ini. Semua ibu-ibu di Indonesia, drakor udah kalah kok. Ibu-ibu sekarang udah nggak nonton drakor. Sekarang nonton ini ceritanya sebenarnya seperti apa? Nah, yang menyedihkan kan sebenarnya kan bagi saya menurut saya ini adalah sebuah peristiwa dalam sejarah keterpurukan Polri. Aku nggak pernah ya, apakah Polri pernah terpuruk seperti ini? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Bayangin aja ini polisinya polisi merekayasa sebuah tindakan kriminalitas, melakukan tindakan kriminalitas lalu merekayasa seolah-olah tidak terjadi tindakan kriminalitas. Nah, ini kan sebuah fenomena di mana yang saya tangkap ya, orang lain mungkin nggak nangkap, mungkin Alvin Lim sebagai praktisi hukum, Profesor Suteki sebagai profesor ahli hukum, Kohlius sebagai teman-temannya sarjana hukum. Kalau aku memaknainya ini itu tadi dalam big picture-nya belum pernah nih polisi punya peristiwa masuk peristiwa yang membuat nama polisi terpuruk. Kita sebagai warga negara tentunya nggak suka kan. Kita mau kita punya polisi yang baik gitu kan, sehingga bisa melakukan penegakan hukum dengan baik gitu. Jadi tema kali ini good cop, bad cop, bahwa kalau dalam lagunya Paul McCartney sama Stevie Wonder, I, Bonnie and Ivory, there's a good and bad in everyone. Jadi there's a good and bad in everyone. Jadi dalam polisi pun juga ada yang good, ada yang bad pasti. Nah, sekarang yang terekspos adalah yang badnya nih yang terekspos nih. Bad cop-nya nih yang terekspos. Sebagai salah satu tokoh bad cop-nya ya Freddy Sambo yang kebetulan terekspos. Kita nggak tahu apakah masih ada Freddy Sambo lagi, apakah masih ada sisa-sisa bad cop di kepolisian Republik Indonesia. Itu yang kita akan bahas malam ini. Dan kita juga ingin kepolisian tujuan daripada pembicaraan malam ini adalah kita ingin kepolisian membenahi diri sehingga unsur-unsur bad cop itu lebih sedikit. Kita nggak bisa bilang hilang ya, karena yang namanya polisi kan manusia juga. Polisi juga manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau bisa ya bagaimana kepolisian ini dipimpin dan diisi oleh orang-orang yang kita anggap good cop, gitu, bukan bad cop. Kalau seandainya kita dipanggil presiden gitu ya, yang mana sih yang good cop? Ya kita bisa kasih info. Kita kan nggak tanyain yang mana. Kalau tanyain yang mana yang good nih, yang mana yang bad ya. Kalau nggak ditanya kita nggak jawab. Ya kan itu kan pendapat pribadi.
dari tahun 2005 saya banyak bergaul dengan polisi. Dari tahun 2005 banyak teman-teman saya yang lebih bintang juga banyak. Jadi sedikit banyak tahulah mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Jadi kalau menurut Profesor Suteki sebelum ke Afilnim ya, ini fenomenanya sebenarnya apa yang terjadi, apa penyebabnya, di mana muaranya, gitu kan. Monggo, mulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sebuah kesempatan yang langka ya, saya bisa ketemu maestro Dewa 19 bersama juga praktisi hukum yang sangat kondang ini, ya, akhir-akhir ini sangat terkenal, Mas Alvin Lim ya dari LQ Indonesia. Ini juga tokoh Tionghoa tapi wah pembela. Kalau saya ini ya perspektifnya itu pembela kebenaran dan keadilan. Itu Om Leus Sung Karisma. Ya. Kalau saya dalam konteks ini bukan ahli hukum, pernah dihukum. Pernah dihukum ya. Pernah menjalani proses hukum. Ya, jadi gini Mas Dani, bicara tentang polisi ini memang kita tidak bisa lepas dari karakteristik pekerjaan polisi. Oke. Kalau saya mencatat dari sisi keilmuan itu ada sekitar 5 karakteristik pekerjaan polisi itu. Yang pertama, polisi itu berada di garda terdepan ya, dalam penegakan hukum di Indonesia ini yang kita sebut biasanya in optima forma. Itu pertama. Kemudian yang kedua, polisi sebagai hukum yang hidup. Nah, di tangannya itu sebenarnya hukum itu akan mengalami pengejawantahannya. Nanti akan ada konsekuensinya lah yang saya katakan itu. Lalu yang ketiga, polisi bekerja di antara law and order. Nah, sehingga dia memiliki namanya diskresi yang beberapa kali itu dipersoalkan juga. Loh, ini kan diskresinya polisi ya. Jadi kontroversial. Ya, sementara saya juga mengatakan loh diskresi itu bukan tanpa batas. Diskresi itu ada batasannya persoalan moral dan tidak boleh dilakukan dengan menggunakan istilahnya itu abuse of power. Lalu yang keempat, polisi itu bekerja disertai dengan membolehkannya digunakan kekerasan. Tapi ini juga kekerasannya adalah terukur. Apa? Ya simbol-simbol kekerasan kita tahu. Ada pendungan, ada pistol, ada borgol. Itu sebenarnya menunjukkan itu karakter kekerasan sebenarnya melekat di situ. Cuma itu mesti terukur, tidak boleh digunakan juga dengan cara melebihi dari kepantasan atau kepatutan. Contoh misalnya pakai pistol, nggak boleh pistol itu untuk melumpuhkan. Ini konvensi internasional bukan untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan. Setelah dilumpuhkan, diadili, baru nanti misalnya sampai dihukum bunuh, baru ditembak dengan pistol atau dengan cara apa itu. Nah, yang terakhir itu adalah pekerjaan polisi itu berpotensi menjadi pekerjaan yang ini yang kita sebut sampai sekarang nanti ke bad cop itu karena karakternya adalah tainted occupation. Jadi pekerjaan yang berlumuran noda. Nah, ini karakter ya, karakter pekerjaan polisi memang demikian. Dia berada di garda terdepan, langsung berhadapan dengan masyarakat, dan situ juga bisa terjadi namanya transaksional di dalam perkara, penanganan perkara. Maka akan sangat mungkin juga polisi itu terlibat di dalam apa? Mafia. Nah, mafia rentan terhadap adanya mafia atau geng yang kemarin kita banyaklah ahli-ahli yang juga mengatakan itu politik kan apa itu power, polisi kan punya power penegakan hukum ya. Power tends to corrupt. Nah, itu Lord Acton ya. Jadi Lord Acton mengatakan power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt. Absolute power. Absolute power corrupts absolutely. Absolutely. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian kenapa kok kemudian sekarang juga muncul bad cop itu karena salah satunya juga sistem ini ya, ini analisis saya. Sistem pemolisian kita itu disebut dengan centralized system of policing. Jadi sistem padahal polisi itu kan menurut pekerjaannya itu kan satu, melindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Yang kedua adalah Harkam Tipmas, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan yang ketiga, penegakan hukum. Ini mestinya tidak boleh, kalau menurut saya ini, tidak boleh centralized system of policing. Seperti sebagaimana sistem keamanan negara yang dimiliki oleh tentara. Kalau tentara boleh centralized system of policing,
Tapi kalau polisi itu sebenarnya menurut saya tidak boleh begitu karena apa? Akan justru menjadi kerajaan baru. Sebentar, Prof. Ini sudah mulai terlalu cepat ini. Oh begitu ya? Terlalu cepat ini. Yang nonton bingung kan nih. Istirahat dulu. Kopinya. Jadi gini, Prof. Saya potong soal yang nama tadi, yang keempat tadi apa tadi ya? Yang keempat tadi apa tadi? Yang kelima, soal tainted occupation itu atau sebentar. Persoalan geng tadi. Baru ini udah lupa nih. Baru break sebentar. Yang keempat tuh polisi itu yang kekerasan tadi, persoalan kekerasan atau jadi lupa, jadi blank. Tahu gitu aku potong langsung nggak biar ingat. Tunda-tunda ini malah jadi lupa. Ya terakhir kan saya bicara ada kemungkinan mafia atau geng kan itu. Ya. Bukan itu. Oh, centralized. Nomor satu gini. Kan Prof bicara soal konvensi internasional. Jenewa. Nah, itu pertanyaan saya, itu apakah itu mengikat kepada warga negara Indonesia juga untuk ikutin konvensi itu? Ada keharusan nggak untuk ikutin konvensi itu gitu? Ya, kalau konvensi internasional selama kita juga ikut tanda tangan di situ ya terikat. Gitu. Tapi kan konvensi kayak konvensi Jenewa itu kan konvensi tentang etika perang. Ya. Itu hukum humaniter namanya. Hukum kita harus ikut ya? Ya kita ikut. Oh, gitu. Karena ketika misalnya kita dalam namanya itu dalam perang atau konflik bersenjata namanya. Ya. Konflik bersenjata internasional atau konflik bersenjata non internasional itu beda-beda. Ya, artinya kita harus ikut konvensi itu ya. Ya kita harus ikut ya. Terus soal sentralisasi tadi kan soal betul. desentralisasi polisi itu kenapa kita bisa sampai di sana? Itu kan Profesor belum jelasin. Kenapa kita bisa sampai pada sistem itu? Terus minusnya apa? Nah kalau kita lihat sejarah. Polisi itu kan tidak lepas dari pra-kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan ya. Artinya dalam mempertahankan kemerdekaan dan memang menjadi kombatan. Ya. Jadi menjadi alat perang lah ya. Jadi angkatan perang di situ. Sejarahnya itu. Ya sejarahnya begitu. Jadi dulu memang menjadi angkatan perang yang turut mempertahankan Indonesia merdeka kan begitu. Nah, lalu memang perkembangannya pernah berada di bawah Perdana Menteri, pernah juga berada di bawah Presiden kan begitu. Tapi di tahun berapa ini ya? Setelah kita Orde Baru itu kan pernah di bawah Menteri ya, Kementerian Dalam Negeri. Tapi setelah Orde Reformasi lalu kita berusaha untuk memisahkan antara TNI dengan polisi. Itu dengan TAP MPR nomor 5 dan 6 tahun 2000. Itu ada pemisahan TNI dan polisi. Jadi artinya sebenarnya polisi itu bukan lagi menjadi militer, mestinya kan begitu. Tapi ternyata kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45, di pasal 30 itu TNI dan Polri itu menjadi kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi balik lagi di sini. Nah, setelah itu sebenarnya harusnya polisi itu kan menjadi polisi sipil, bukan menjadi polisi militer. Nah, idealnya begitu. Tapi dalam praktek kan ini polisi tetap ketarik ke aspek militeristik. Nah, akhirnya apa? Bukan ke desentralisasi tetapi ke sentralisasi. Dan gaya-gaya yang dipakai itu tidak lepas, tidak jauh dari gaya militer. Termasuk pangkatnya, sentralisasi pendanaannya, kan begitu kan? Nah, itu semua disebut dengan centralized system of policing. Nah, itu ada beberapa hal yang kekurangan atau dampak buruknya ada. Minusnya ya? Minusnya. Yang pertama, cenderung berpihak pada penguasa. Oh, iya. Itu yang pertama. Itu tidak baik untuk demokrasi. Tidak baik ya. Untuk demokrasi kan tidak baik. Yang kedua, Polda itu tidak dekat dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, birokrasinya itu panjang.
bulat gitu ya, karena sistem komando kan dia, Iya. dari atas sampai ke bawah itu namanya sistem piramida, ya piramida itu. Nah kemudian yang keempat itu adalah kurang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dan yang kelima ini yang sekarang kita alami ini adalah rentan terhadap intervensi penguasa dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah itu minusnya di sini. Jadi misalnya kita mau mereformasi gitu ya kita mikir bagaimana cara kelima hal ini bisa kita kurangi untuk menjadi good cop, bukan bad cop. Kalau ini cenderungnya ke bad cop. Bukan ke good cop. Sementara penguasa mungkin sudah nyaman dengan ini. Nah itulah karena bisa menggunakan kepolisian itu sebagai alat dalam tanda kutip ya, bisa dipakai sebagai alat untuk menjalankan kejahatannya. Ini ada status. Nggak cuma alat kejahatan, mungkin menjadi alat pemukul untuk oposisi. Iya, jadi ini status negaranya namanya. Alat untuk mempertahankan kekuasaan. Nah namanya police state namanya. Iya. Nah itu police state itu suatu negara yang menggunakan kepolisian sebagai alat untuk apakah menggebuk, untuk menjalankan dalam tanda kutip kejahatan politisi busuk itu bisa dipakai itu. Police state namanya di situ. Itu Indonesia niru siapa sebenarnya? Inspirasinya kemana? Dari mana? Gitu? Kalau yang kita kenal itu kan ada dua yang lain ya. Namanya fragmented system of policing, itu gaya Amerika. Itu namanya desentralisasi yang ekstrim. Jadi betul-betul ke negara-negara bagian, ada 50 negara bagian itu. Dan sifatnya mandiri, pendanaannya juga terserah dari terserah dari negara bagian tersebut. Di pusat tetap ada namanya polisi federal. Tapi itu menangani masalah-masalah seperti sabotase, kemudian juga terorisme itu masuk di situ. Nah, ada satu lagi yang dianut Jepang. Jepang itu menggunakan namanya integrated system of policing. Jadi ini dikatakan moderasi, desentralisasi tapi yang moderat, atau ini gabungan gitulah. Nah saya kan berpikir ini tetap ada. Yang ditiru Indonesia yang mana? Indonesia nggak meniru kedua-duanya, karena tadi modelnya model komando kayak tentara itu. Sementara di negara-negara lain ini tidak semacam itu. Untuk keamanan dan maksudnya masyarakat itu tidak menggunakan sistem komando. Jadi tetap diserahkan pada daerah-daerah tertentu begitu ya. Jadi kalau kita yang ngomongnya provinsi atau taruhlah Polda lah, Polda, Polres itu cukup. Nah nanti di tingkat nasional kalau ditanya ada nggak? Perlu ada namanya komisioner. Tapi komisioner ini tidak boleh punya sifat komando terhadap Polda. Jadi terputus, sifatnya independen. Kalau misalnya tadi kita ngomong-ngomong itu, kenapa sih tidak dibikin namanya Komisi Penegakan Hukum? Nah misalnya begitu. Tapi nanti di sini kan akan juga kita lihatkan dengan persoalan jenjang kepangkatan, Mas. Itu juga nggak boleh ada jenderal di kepolisian. Cukup dengan komisaris polisi. Itu cukup, karena jenderal itu kan punya kewenangan yang luar biasa. Dan sifatnya komando. Banyak orang mengatakan kalau sifat komando itu ya, seperti yang centralized system of policing ini, komando itu lebih ditaati dibandingkan dengan hukum. Nah ini salahnya kan di sini nih, jadi agak repotnya di sini. Jadi lebih taat pada komando dibandingkan dengan hukum. Minusnya tuh ya? Minusnya di situ, Mas. Enggak, kesimpulannya jadi Indonesia ini ngarang sendiri soal sistem kepolisian, police state dan lain-lain. Ya karena ke arah militaristik itu, jadi lebih ke arah militer. Kalau militer memang harus centralized. Semenjak kapan ini menjadi centralized dan menjadi police state ini? Semenjak kapan? Ya sejak berdiri itu sebenarnya sudah centralized itu. Oh, oke. Ya. Karena mengikuti presiden, mengikuti gaya militer itu. ABRI kan dulu. Ya ABRI itu, ya. Dulu kan jadi ABRI itu. Tapi di ABRI kan langsung di bawah Pangap ya, Menpangap kan dulu. Jadi tetap terkontrol oleh Panglima tertinggi ABRI itu tetap terkontrol. Ya sekarang langsung di bawah presiden dan sifatnya komando, centralized kan itu. Oh jadi dari awal udah begitu ya? Ya. Kalau menurut Alvin gimana? Apa yang dibicarakan sama profesor ini gimana? Ya kalau yang saya lihat ya, kalau kita bicara hukum dan kepolisian di situ, ya Dasen sama Desolon ini sangat berbeda jauh ya. Sebentar,
Dasein itu apa? Dasein itu kenyataan. Dari prakteknya, Dasollen itu yang seharusnya atau idealnya. Oke. Jadi Kolis nggak tahu juga kan? Tahu. Oh, tahu. Dengar sebelumnya, ada videonya. ya begitu. Oke, jadi terus gimana? Jadi gini Bang, kita ini digembar-gemborkan ya. Dari dulu Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Kita digembar-gemborkan. Ada KUHP, ada KUHAP. Cuma anehnya, ya kan, itu yang orang gembar-gemborkan, kenyataannya prakteknya nggak pernah dipakai. Kenyataannya mungkin tidak pernah terjadi. Nggak dipakai, nggak dijalankan. Iya. Jadi misalnya contoh, ya kan, ada yang bilang SPDP itu wajib diberikan 7 hari setelah naik sidik. Ya kan? Singkatannya apa tuh SPDP? Surat perintah dimulai penyidikan. Oke. Itu wajib loh, sampai ketua MA-nya bilang seperti itu. KUHAP-nya juga bilang seperti itu, ada di KUHAP. Ya kan? Jadi kita nih tahu nih, oh kita udah naik penyidikan nih. Jadi itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Misalnya kita jadikan mau jadi calon tersangka. Ya. Ya kan? Nyatanya Bang, ada yang sampai udah ditahan, nggak pernah dikasih. Dan kita naikkan ke persidangan sebagai alasan pra-peradilan, Pra-peradilan. malah masih kalah sama hakim. Jadi hakim bilang begini, benar, ada pasalnya kayak begitu. Tetapi undang-undangnya tidak menyatakan kalau tidak dilaksanakan oleh polisi, Tidak sah. akibatnya apa? Kagak ada hukumannya. Jadi maksudnya ya terserah, kalau nggak mau lakuin ya nggak apa-apa. Kan lucu ya Bang ya. Terus kita mesti curhat ke siapa soal ginian? Jadi kalau saya bilang ini ngawurnya udah dari dasarnya, dari legalitasnya udah ngawur. Kenapa legalitasnya ngawur? Dasar hukum kita pertama undang-undang. Undang-undang ini hanya bilang masyarakat nggak boleh begini. Kalau kamu begini nanti polisi akan begini, jaksa akan melakukan ini, hakim akan melakukan ini. Tetapi tidak ada yang mengatur di situ ketika polisi, jaksa dan hakim mengkriminalisasi atau merekayasa atau melanggar, apa hukumannya dia? Itu nggak ada di situ. Jadi misal ya kan dibilang tahanan boleh dibesuk. Saya 20 waktu ditahan, 20 hari pertama ditaruh di sel teroris, nggak boleh besuk tuh istri saya. Padahal seharusnya lawyer mau besuk boleh, keluarga mau besuk boleh, nggak dikasih. Itu bagian dari diskresi. Baru itu sama tak tanya. Jadi gini Bang, yang namanya hukum itu bilang loh, lawyer itu boleh kapan saja membesuk kliennya. Kalau kita jadi lawyer, bukan di Indonesia, di Jepang, di Amerika Bang, tengah malam aja, saya mau ngunjungin klien saya di rutan, dia wajib kasih ruangan dan Untuk, kasih ya. hak. Itu gitu di Amerika. Jadi benar-benar lawyer itu officium nobile. Kalau di Indonesia enggak. Lawyer itu dianggap mengganggu polisi, mengganggu jaksa, mengganggu hakim. Padahal sama-sama penegak hukum. Sama-sama penegak hukum. Yang ada malah dikriminalisasi. Sehingga orang jadi takut. Itu satu. Kedua adalah dengan tidak adanya hukuman di situ, inilah yang membuat orang jadi gimana ya, membuat polisi, jaksa dan hakim yang brengsek. Semakin seenaknya. Semakin seenaknya, nggak ada hukumannya. Dia pikir toh, ya udah mau ngapain saya ikutin di situ. Terus itu PR Komisi 3 untuk mikirin ini berarti ya. Jangan-jangan belum pernah. Ya, tapi mikiran sekaligus sebenarnya PR bagi komisi-komisi yang ada. Ada komisi kepolisian, betul? Ada komisi kejaksaan, Iya. ada komisi Sebenarnya yudisial. itu tugas mereka sebenarnya ya. Tugasnya itu ya, Bang ya, harusnya. Jadi Bang, kadang gini loh, saya bilang polisi nakal contoh ya. Bapak disangkakan misalnya pemerkosaan, tapi yang disita misalnya rumah kita, mobil kita disita, dia ngelihat ke rumah ada emasnya disita. Apa hubungannya? Apa hubungannya Bang pemerkosaannya? Itu terjadi itu ya. Loh, terjadi Bang. Video yang saya naikin nanti tentang oknum kejaksaan Bang, saya dituduh memalsukan KTP. Saya datang ke Polda, minjem mobil pinjamannya disita. Jadi apa? Untuk lahan duit. Anda mau sitanya balik, uang pinjam pakai dong. Ini loh mengerikannya Indonesia itu. Kirain itu zaman Orde Baru, kirain masih zaman sekarang masih ada ya. Ada Bang. Aku tahunya itu zaman Orde Baru tuh. Itu yang disebut dengan industri hukum. Industri hukum. Menurut Mahfud MD. Iya. Nanti langsung ditanyakan ke Mahfud MD ngomong industri hukum. Jadi yang kita lihat di sini ya sangat mengerikan. Kenapa?
banyak orang benci sama saya, mulai antipati ya, karena dibilang nih saya ini dianggap kadrun. Kenapa dianggap kadrun? Karena saya mengutip kata-kata Habib Rizik. Rizik bilang Indonesia darurat kebohongan. Oh, iya. Kalau sorry ya, Habib Rizik kan bilang juga misalnya ya, Muhammad SAW adalah Allah. Saya nggak akan setuju karena kita beda agama. Iya. Tapi ketika dia bicara tentang Indonesia adalah negara kebohongan, saya sebagai praktisi hukum, saya melihat sendiri, apalagi yang tadi saya bilang, Dasen sama Dosolen berbeda, saya setuju sama opini dia. Ya, jadi walaupun orang itu beda agama, beda suku, kalau memang benar itu yang terjadi dan beliau berani speak up, mau kita agama manapun, suku apapun, wajib dukung itu. Jadi sekarang kadrun Cina bisa juga jadi kadrun. Ada dua. Spesies baru. Spesies baru. baru itu. Iya kan lucu kita gitu loh. Saya juga maksudnya bukannya saya nggak pernah melecehkan Muslim lah, tapi kan maksudnya saya Kristen yang taat, saya selalu ke gereja, saya nggak ke masjid atau bagaimana kan memang kepercayaan saya kan. Tapi kalau kita bicara tentang hukum, kita harus objektif dong. Sebenarnya nggak bicara soal hukum, mungkin bicara soal kebenaran ya. Benar. Kalau bicara soal kebenaran ya semua agama sama sebenarnya. Ya kan? Ya. Nah, Nggak ada kedua bedanya. bicara soal kilometer 50. Nah, kadrunnya makin Jadi tambah dibilang kadrun. Ya? kuat. Kilometer 50 saya tahu sendiri. Karena kenapa? Saya itu waktu dikriminalisasi oleh Kamnek. Orang-orang yang Kamnek itu pada ketawa-ketawa, Bang. Sebentar. Ini Kamnek di Polda. Kamnek di Polda Metro, Subdit Kamnek. Kasubditnya kan kena, Selendra. Selendra. Oh. Jadi itu tim gebuknya polisi, Bang. Kalau ada siapa yang dia nggak suka, itu Kamnek yang dia terjunin. Oke. Jadi mereka tuh ada tim gebuknya di situ. Nah itu cepat dan mereka berani, Bang. Jadi saya lawyer aja, nggak pernah diperiksa langsung ditahan. Harusnya kan diperiksa dulu dong. Iya. Ini kagak. Itu keputusan MK malah ya. Saya nggak pernah, Bang, diperiksa. Nah itu kalau polisi bilang diskresi gimana? Nah, itu nggak boleh. Itu namanya sudah ke abuse of power. Abuse of power itu. Penyalahgunaan kekuasaan. Ya, benar. Ya. Tapi kita perapit, tetap aja kalah. Dia bilang, ya tidak ada yang menyatakan kalau tidak diperiksa dulu, ya kan hukumannya ini kan nggak ada di undang-undang. Coba cari. Jawaban hakim juga kayak begitu doang. Jadi Paling lapornya ke Propam. lapor ke propam, ya rajanya sendiri. Gitu, kan. Lapornya ke Ferdi Sambo. Iya, kan? Itu loh mengerikannya, Bang. Jadi waktu saya pertama kali ada masalah sama Bang ini, saya WA Kapolri. Kapolri bilang, kamu hubungi propam, hubungi Ferdi Sambo. Saya kontak Ferdi Sambo, diblokir, Bang, awal. Saya bilang sama Kapolri, gimana mau hubungin, saya diblokir di situ. Terus langsung nggak lama kemudian, Jangan-jangan. Ferdi nelfon saya baru. Oh. Diomelin sama Kapolri, kok diblokir. Iya. Tapi Bang, dia mendengarkan ada dengan ancaman. Oh. Oke, saya bantu beresin kamunya, tapi tolong jangan diviralin lagi ya. Nah, ketika itu nggak jalan, saya viralin lagi, marah Ferdi Sambo. Ada WA-nya nih. Jangan-jangan kok, Lius, jangan-jangan Ferdi Sambo tuh nggak kuat sama Habib Rizik, kuatnya sama Ivan apa? Alvin Lim. Jangan-jangan. Nah, Alvin Lim ini menurut saya luar biasa. Dia berani mengungkapkan. Resikonya kan Berat. anytime Ya kita bisa. tahu lah risikonya, kita tahu. Jadi ini Dia Bang, berani. saya WA ke Ferdi Sambo, saya bilang nih, percuma lapor propam. Karena saya udah lapor nggak beres-beres. Langsung dia marah. Kenapa Anda viralkan? Pengaduan siapapun pasti akan propam tanganin. Ini di bulan Mei, Bang. 2 bulan kemudian karena dia nggak bisa redam saya dilaporin oleh Pujiarto. Pujiarto ini Kasubdit Renakta yang kena juga anak buahnya dia. Timnya Jadi dia, ya? dia suruh timnya untuk laporin saya. Ini hebatnya polisi ini seperti ini. Hebatnya bad cop ini. Bad cop. Ya. Kita nggak bilang semua polisi. Ya, ya. Belum polisi, Bang. Oknum. Bad cop lah. Oknum tapi banyak bagaimana? Nah, masalahnya pertama adalah legalitas tadi yang saya bilang, Bang. Ya, kedua adalah moral yang koruptif. Jadi moral koruptif, mau hukumnya nanti sebagus apapun, kalau pelakunya moral koruptif, nggak akan beres, Bang. Masa abang mau hire satpam, yang dimana satpam itu nanti yang ngerampok rumah abang sendiri kan?
Lucu, tugas polisi pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jelas, melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat. Iya. Perlindungan apa yang mereka lakukan? Nggak usah jauh-jauh kita ngomong investasi bodong, Bang. 4 kali Presiden udah ngomong. Presiden udah ngomong 4 kali loh. Sampai sekarang, Bang, itu kita lihat, nggak usah jauh-jauh, mahkota 7,5 triliun. Polisi nggak berani. Saya sampai bilang, Jenderal polisi ini oknumnya kok banci-banci ya, saya bilang. Sebenarnya itu kan investasi bodong yang ketahuan kan yang muncul-muncul di permukaan. Iya. Yang nggak ketahuan sebelumnya banyak juga. Istri saya kan juga korban juga. Itu dia. Tapi anehnya kan yang sudah dilaporin sekalipun tidak berjalan ini loh permasalahan. Termasuk perlindungan konsumennya gimana nggak berjalan juga kan artinya kan? Nggak jalan, Bang. Iya. Jadi ketika mereka melawan pihak raksasa, polisi nggak bisa dipergunakan. Useless, Bang. Useless, sorry. Karena kenapa? Ya kan kita laporin nih, misalnya perusahaan gede, ya kan itu kan yang komplain masalah asuransi, AIA, Prudensial pada nggak dibayar kan, sampai demo gimana juga, percuma dia teriak-teriak, nggak akan dibayar, Bang. Itu Jiwasraya jatuh, Bumi Putra, siapa? Terus kita pasti mengadu kepada siapa? Ya kalau kita ngomong penanggung jawab utama soal penegakan hukum kan Presiden. Oh gitu. Ya karena sebagai kepala pemerintahan kan itu penegakan hukum itu ya berada di bawah urusan Jadi kita kepemerintahan. berharap ini video ini ditonton sama Jokowi ya. Nah, Pak Presiden juga harus melihat. Masalahnya Presiden sudah 4 kali kasih tahu Kapolri, kan, nggak dijalanin. Saya udah bilang loh di video saya, kalau saya, sorry ya, punya pembantu, misalnya namanya Inem, saya lihat ada kotoran anjing misalnya di ruang tamu, saya kasih tahu, itu tolong Sekali. bikin, buang, nggak dibuang. Sampai 4-6 Sampai 4 kali. saya keluarin itu pembantu. Kalau saya, Tapi kalau pembantunya cantik, tetap aja, Bang, Tetep ya? bau kita rumahnya di situ. Nah ini anehnya. kalau pembantunya servisnya baik, tetap keluarin juga Tetep, ya. Bang. Nah, mungkin Kapolri juga servisnya mungkin baik terhadap Presiden, kita kan nggak tahu kan. Jalan ngomong. Enggak dong, nggak salah ngomong dong. Kita kan nggak tahu apa yang menyebabkan Kapolri ini tidak diganti misalnya kan. Karena pasti ada sesuatu kan. Karena jabatan Kapolri kita tahu kan jabatannya kan tidak ada penegakan hukum kan, juga jabatan politis kan. Iya. Dilemanya bagi Dilemanya saya, kan Bang, itu. kalau Kapolri diganti sekalipun, politik yang ada pasti penggantinya dari kepolisian juga. Ya, pasti. Kalau penggantinya dari kepolisian Apalagi juga, yang milih partai politik juga, itu tadi. nah kalau dari kepolisian juga, ya kan, saya tetap skeptis, Bang. Apakah lebih baik dari Listio Sigit? Benar. Sorry ini, Iya. ya kan. Saya tahu mungkin beliau ini banyak kekurangan. Saya kritikin beliau bukan saya benci. Iya dong. Saya bilang, itu ada kotoran tuh. Kayak saya tamu lah. Iya. Tiba-tiba di rumah Mas Dhani ada kotoran, saya bilang, Mas ada kotoran tuh, Mas. Ya kan, bukan karena benci gitu loh, biar dibersihin toh. Iya. Nah cuma kalau nanti penggantinya lebih brengsek, Bang, itu kita repot. Benar. Jadi satu-satunya solusi nggak boleh penggantinya itu dari kepolisian sebenarnya. Wah. Karena dia ada punya hutang pribadi, Bang. Abang lihat nggak? Nggak usah jauh-jauh Susno. Ketika dia teriak, cepat langsung boroknya dibuka. Iya. Jadi setiap polisi ini kelihatannya sudah memang yang tinggi-tinggi itu ada Tersandra. Jadi Sandera, Bang. meskipun jabatannya seperti powerful tapi vulnerable juga ya. Susno Padahal bintang iya, 3, Bang. sangat rentan. Iya, rentan juga. Rentan. Susno Vulnerable. bintang 3. Iya, betul. Kabar Reskrim saat itu cepat. Tiba-tiba korupsi, Keluar. pilkada. Jadi mereka tuh udah pegang kartunya. Ini loh ngerinya. Ya, jadi kalau kayak kita contoh baru tahu kan kemarin kan, ternyata ada ONO, ada ini, ada konsorsium 303. Nggak usah kita ngomong konsorsium. Pelacuran lah di mana-mana. Kalau sekarang kita ngomong 303, langsung diberes-beresin. Lah pelacuran emang Malioboro orang nggak tahu, emang 1001 orang nggak tahu, emang travel orang nggak tahu tuh tari bugil tiap hari. Tahu. Lah polisi mana? Emang kalau dia tahu tapi nggak dilakukan, kira-kira Mas, ada nggak dugaan gratifikasi? Iya kan? Iya. Disinilah kita melihat Betul. polisi ini. Atau harusnya judi dilegalkan sekalian gitu kan sebenarnya kan. Kalau Benar nggak? memang hukumnya seperti itu, Mas. Jadi Iya. kalau saya kan lawyer, saat ini kan hukum melarang. Melarang. Tapi ya Jelas. memang kalau daripada jadi bancakan oknum, ya lebih baik uangnya buat pemerintah. Kalau pilihannya hanya itu loh. Iya. Tapi itu ya dilematis. Dilematis. Kita kan sebagai
religious nation state. Masuk pelacuran, perjudian mau kita izinkan tuh Betul, bagaimana? itu pasti akan ditantang oleh Muslim, maksudnya Iya, betul. bukan cuma Muslim lah, maksudnya umat yang sangat Religius. beragama, Iya. religius pasti Iya. akan menantang. Pasti, Saya yakin. ya. Di situ. Tapi kalau kita thinking about komersial, pasti setuju dengan di Ya, model kayak Singapura misalnya Iya, kan, model kayak Malaysia. Singapura, Malaysia, Las Vegas. ya. Amerika tuh hanya Las Vegas Ya, tuh pelacuran apa tadi ini kalau boleh. kalau judi dilarang, ya pilihannya kita punya gratifikasi banyak yang akhirnya tetap judi tetap ada, gratifikasinya tetap berjalan terus gitu kan. Itu enggak gratifikasi. Tahu kalau maunya kan berarti ada retribusi tuh. Iya, itu Lebih baik Mas. retribusi sebenarnya. Ini dilematis karena gini, saat ini ada Brigadir J, makanya seolah-olah dibenarin, seolah-olah dibenerin ini. Tapi tidak ada pembenahan itu Mas, secara struktur, secara sistematis itu tidak ada sebenarnya. Yakin, Kenapa? yakin. Lah, nggak usah jauh-jauh, 303 ada nggak bandar yang ditangkap? Bandar loh saya ngomong. Kalau cuma operator yang jalanin website banyak. banyak. Bandarnya nggak ditangkap, besok judi lagi toh. Ya kan, jadi Berarti ini harusnya pembenahannya itu sistemik. Ya. harus dong Mas. Tidak bisa sepotong-sepotong, Harus tidak dong. bisa incremental, tetapi harus radikal. Iya, harus. Nah, itu kan. Harus dari pimpinan Tapi atas. mereka anti radikal. Radikal itu ramah, terdidik, dan berakal saja. Pantesan mereka anti radikalisme. Gini loh, yang masyarakat juga nggak tahu ya. Kalau mereka ngelihat seolah-olah nih boraknya di kepolisian, saya kurang setuju. Jadi ini dilakukan bukan hanya sistematis, Mas, tapi massal. Jadi Masif. Masif. Ya kan sistematik bukan dan masif. polisi doang. Ya. Kejaksaan juga ikut-ikutan, Oh ya pasti. dari pengadilan juga ikut-ikutan, dan termasuk DPR pun ada backingannya juga. Sorry, saya Komisi bicara 3, belak-belakan berarti aja. komisi Oke, 3 berarti ya. ini berarti kita sudah bicara tentang mafia kan? Tentang Mafia hukum. Seperti yang Pak Mahfud bilang, ini sudah mafia hukum peradilan ini. Komisi 3 emang nggak tahu-tahu, Mas. Tahu, malah Ahmad Syaroni bilang jangan bicara lagi deh masalah Brigadir J. Seharusnya Komisi 3 yang paling dulu Iya. awal menanyain dong, ada apa ini? Harusnya ya, sorry sebagai wakil rakyat. Ini masa rame-rame, dibilang udah jangan rame-rame. Ini loh yang mengerikan. Masuk. Terus lanjut. Lanjut dimulai dari mana lagi tadi? Apa yang belum tadi? Karena ini kan udah berupa menjadi kartel ya sebenarnya. Iya, Kartel tidak ke hukum. mafia ya, Menjadi mafia kartel hukum. Sudah tadi terakhir nyinggung soal polisi itu. doang. Bukan. Iya. Kejaksaan. Artinya kalau udah menjadi kartel itu sulit loh sebenarnya. Kalau udah jadi kartel hukum ya sulit Pemberantasannya. iya Hmm. sulit. Ya kan namanya juga kartel. Yang baru kebongkar ini cuma Ferdi Sambo di kepolisian, Mas. Bintang 2 di kepolisian. Enggak, maksud saya gini, yang aku ulangi lagi ya, yang membuat luar biasa itu adalah Ferdi Sambo itu adalah polisinya polisi. Itu yang menjadi Kadif itu Propam. luar biasa. Kadif Propam Iya. itu kan polisinya polisi melakukan kriminalitas dengan merekayasa. Wah, itu sebenarnya tamparan keras sebenarnya. Nah, saya ada bukti, Mas. Sama. Jaksanya jaksa, Mas. Waduh. Jadi kalau kita ngomong Ferdi Sambo-nya di polisi, mafia kasus, ini saya ngomong di kejaksaan, Mas. Jamwas. Jamwas ya. Bintang 2-nya sama. Saya ada buktinya. Nanti waktunya kita bongkar. Jadi makanya saya bilang kalau yang baru dilihat orang nih baru jeleknya di polisi. Jaksa lebih parah lagi, Mas. Gedung kejaksaan lu 1 triliun hilang. Masa sih cuma petugas bangunannya doang bakar. Terus kagak ada pegawai sama sekali. Kita ngomong apa namanya, gedung yang nomor 1-nya kejaksaan loh, Mas. Iya kan, masa nggak ada kesapam, nggak ada petugasnya kejaksa agung di situ, bisa kebakar semua, nggak ada yang ngasih tahu, nggak make sense, Mas. Cuma dari puntung rokok diiniin katanya, ya anak kecil juga ngeliat kayak begitu juga kita tahu. Cuma Lagian mestinya itu kan masalahnya. no smoking area. Ya, yang menarik itu kenapa kasus Ferdi Sambo bisa sampai kebongkar gini ya? Padahal sebenarnya kalau misalnya nggak kebongkar juga bisa sebenarnya kan? betul. Ya kan? Kalau mau nggak kebongkar, apa mau kekeh tetap nggak kebongkar, sebenarnya bisa loh. Korbannya teriak, keluarga dari Bangkok.
Ada good cop tadi. Jadi ada bad cop, pasti ada good cop. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan Ada peran good cop ya. ada peran good cop. Termasuk apa aliran dana 303 itu dari mana itu ya? Pasti internal juga. Beritanya itu. Ya bisa sampai Awalnya kan dari WA Skema doang itu. ya, skema sampai. Skema itu kan awalnya Ya. kan dari WA doang. Skema itu. ada 2 versi lagi kan. Versi dari Sambo, satu lagi Versi versi balasan. dari. Artinya kalau menurut aku gini, artinya kalau peristiwa ini terjadi di tahun zamannya berawal reformasi atau zaman Orde Baru, nggak akan mencuat di kasus ini. Ini kasus ini mencuat kan karena media sosial, betul, ya kan? betul, Nah. beban zaman. Nah, menurut Profesor Strategi dari mana nih? Nah, makanya saya kan nyatet juga pendapatnya Mas Alvin Lim ini. Jadi perkara itu akan ditangani atau tidak, terbuka atau tidak, kan ada 3 faktor itu. Pertama persoalan kekuasaan, Anda punya nggak power. Yang kedua soal keuangan, betul kan? Anda punya uang Yang nggak? ketiga soal media. Desakan masyarakat. Ya, media adalah media. Kita sekarang soal medsos itu ternyata jangan dianggap sepele. Ini kekuatannya mungkin sudah ya menjadi pilar demokrasi itu. Nah, maka kalau sekarang kita itu ngomong soal demokrasi benar-benar ya mestinya soal media, kemudian kekuatan media itu memang harus dibesarkan dalam rangka apa? Untuk turut mengontrol. Presidennya ini kasus Sambo ini. Ya, presidennya Padahal, di sini. Om, yang saya tahu dari teman saya, Verdi Sambo itu Tuhannya polisi. Sudah 8 tahun dia berbuat sesukanya dia. Berbuat seenak-enaknya dia udah kayak Tuhan. Bayangin aja. Tapi ya bisa jatuh juga gitu loh. Padahal menurut saya kalau misalnya bertahan tidak jatuh sebenarnya juga bisa sebenarnya. Bertahannya tetap ngeyel pada rekayasa yang pertama ya. Tapi rupanya itu tadi Ada bad cop, ada good cop. Kita kan berharap Kalau saya lihat bukan bad cop, good cop aja. Yang kuat. Ya pasti ya. Jadi Allah rasa. ya maksudnya kan itu kan tangan-tangan Tuhan. Good cop itu Iya. tangan-tangan Tuhan gitu loh ya Saya kan. lihat tangan-tangan Tuhan ini. Kaget, nggak ada apa-apa. Aman-aman. Tiba-tiba bisa meledak begini. Nah, menurut saya ini momentum. Jangan disia-siakan. Saya lihat untuk bersih-bersih. Alvin Lim punya statement. Bukan hanya polisi, jaksa dan hakim pun dahsyat. Nah, sebetulnya udah lama saya minta tuh yang paling bertanggung jawab ini presiden. Ya, betul. Jangan ngomong Jokowi. Presiden, Presiden, kepala negara, ya. Kepala pemerintahan. kepala pemerintahan. Selesai ini barang, kalau presiden bikin perpu tentang KPK. KPK, saya sedih nangkepnya apa? Wali kota, bupati, urusan kecil-kecil Remeh-remeh. diurusin. Tangkap tangan kayaknya bangga. Padahal yang triliunan. Yang jadi ketua KPK bintang 3 polisi, Firly. Maksimalkan Perpu Presiden, KPK hanya nangkepin polisi nakal, Enggak. jaksa nakal, hakim nakal. Oh, itu yang aku pertama kali keluar dari penjara yang aku usul bikin KPH itu loh, Komisi Penegakan Hukum. Iya. Itu kan sebenarnya Iya. kan. Nah sekarang momentum. Iya. Mungkin sekarang kalau kita suarakan bareng, Pak Presiden, jangan diem aja, jangan cuma perintah Kapolri. Kapolrinya juga kasihan. Betul. Saya masih percaya Kapolri usaha maksimal, tapi kiri kanan ini banyak yang pengen dia jatuh. Oh, itu iya. Ya. Nah, tapi banyak temen juga yang bilang, Dius ini Kapolrinya bagus, kita harus bela. Bela gimana? Kita nggak ada kekuatan. Nah, kita sekarang bersuara supaya Presiden. Sekarang kan Jokowi kan? Ya. Sebelum habis 2 tahun lagi. Nambah 3 tahun. Habis. Kan nambah 3 tahun. Dari mana? Kalau habis. Kalau di amandemen kan bisa. Wah itu kejahatan demokrasi kalau itu. Jadi 2 periode itu udah terima kasih sama Tuhan. Ya. Terima kasih sama rakyat. Nah, sisa 2 tahun ini supaya keprihatinan Alvin Lim ini bisa selesai. Coba kalau KPK nih, besok ada perpu yang menyatakan lu jangan urus yang kecil-kecil.
Kalau ketemu hakim nakal, tangkap. Kalau ketemu anak presiden Jaksa nakal. nakal. Itu anak presiden nakal urusan jaksa polisi. Oh, iya. Kalau jaksa polisi sudah bagus, saya rasa bukan anak presiden aja yang nggak berani. Seluruh orang pemain juga. Karena aparat kepolisian ini kan jaringannya sampai di bawah. Iya. Jaksanya bersih, polisinya bersih, hakimnya bersih. Ada nggak yang berani main-main lagi? Kalau dia nggak bersih, tangkepin KPK. Dan kerja KPK fokus. Di Polda, dia keke dari Kapoldanya, Jaksa Agung. Ini yang tadi dibilang ini. Nah, saya sampai ngimpi ya. Jadi ini kalau Alvin Lim ini jadi ketua KPK. Habis itu. Bisa 90% hilang aparat penegak hukum. Kalau dia jadi kepolisian nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi kalau KPK, Bisa. asal presidennya ini mau, Masalah kemauan kan. yang begini jangan Simpel Pak bersihnya. Saya kasih tahu caranya. Kalau saya jadi ketua KPK, saya lakukan pembuktian terbalik Pak. Saya tangkap dulu dia punya aset berapa, kamu gaji berapa, 5 juta. Oh, Oke. aset punya Mercy punya, tangkap dulu udah. Tangkap dulu pembuktian terbalik. TPPU kan memperbolehkan. Uang dari mana ini? Nggak bisa buktiin, 20 tahun penjara. Selesai. Takut orang udah kalau kayak begitu. Iya. Simpel. Iya. Dan presiden bisa berbuat itu. Bisa. Kalau dia bikin perpu, semua DPR juga takut. Waduh, ini presiden. Nah, kita semua yang selama ini Berarti nanti kita kalau pencapresan 2024 nanti kita bikin itu semacam kontrak politik. Iya. Kita akan dukung presiden yang mau bikin. Tapi jangan pembuktian ngomong terbalik. aja nanti. Iya kontrak politik kan. sorry ya, kalau itu ya, jangan ngimpi dulu lah 2024. Kalau presiden threshold masih 20%. Saya prihatin. Ini oligarki politik. Ini kalau tetap 20%, yang jadi ya bandar-bandar sekarang nih. Seharusnya 0%. Saya terang-terang, saya nggak Ya kita cari presiden yang paham soal itu sehingga kita ketika ada seorang presiden yang udah jadi dia akan kembali ke 0% lagi. Kalau sekarang sulit. Ya jadi tetap 20%. Artinya kita melaksanakan pemilu Kita yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya 2014, saya nggak mikirin tentang presiden threshold 20%. Karena lagi suruh sama Jokowi. Lihat dia sederhana, wah ini bisa nih. Setelah 2019, saya suruh Pak Prabowo. Tapi setelah dukung Pak Jokowi, dukung Pak Prabowo, dan saya tahu kendala yang bikin rakyat ini terpecah dan yang bikin rasa persatuan kita terpecah ini hampir retak ini bangsa. Karena 20%. 20% ini siapa yang desain? Ya, tapi jangan ke situ dulu kok. Kita kan judul YouTube-nya kan good cop bad cop. Iya. Saya setuju. Makanya harapan saya Maksudnya koalisi itu kalau thresholdnya 0%, kita akan bisa mendapatkan good cop lebih Iya, banyak. pemerintahan yang baik dan nanti di dalamnya ada good cop. iya, gua tahu. Itu dia. Tapi ini ada Nggak, tapi gini, saya boleh bicara ya. Jadi memang Sambo itu adalah puncak peristiwa bagaimana. Jadi gini, saya mengamati ya, saya analisa nih, memang kekacauan ini didesain rapi-rapi sejak awal, Pak. Ya kan? Adanya buzzer. Berarti ini didesain sengaja untuk rusak. Saya pikir begitu. Adanya buzzer, adanya sistem pengelolaan negara yang sekarang gini, kalau memang orang bekerja dalam 10 tahun hasilnya jelas. Rumah saya itu selalu melewatin LRT, kereta cepat, itu nggak beres-beres, Pak. Duit udah berapa triliun aja. Kalau memang orang-orang itu bekerja, Pak, pasti beres, Pak. Saya pernah ngeborongin tukang bangun rumah. Sebego-begonya tukang, 2 tahun selesai, Pak. Nah ini uangnya udah banyak, Dan kurang terus. dan selalu lari dari perencanaan. Itu secara ekonomi. Ini intro ya. Nah, Intro ini kan. secara ekonomi.
secara Pokoknya nanti ujungnya harus good cop, bad cop. iya memang, memang. Makanya kan tadi gue gue buka dengan tentang bad cop. Jadi dari pertahanan negara pun seperti itu, Pak. Kita selalu diam, padahal separatisme selalu terang-terangan. Iya, Papua, Iya, di depan istana ngebaring bendera, Kejora. iya, bintang kejora. Tapi kalau ada anak bangsa yang cuma tulisan la ilaha illallah, Geger. nyemplung. Nah, Jadi ini memang kekacauan memang dibina. Saya nggak tahu tujuannya apa. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana negara ini miskin. Kalau kita tayangin menuju 30 September nih, kayaknya arah-arahnya ke situ tuh. Ahmad Dhani paling berani ngomongin. Bulan September nih. Dulu gua udah jelasin bro. 30 September. Dan nyebut-nyebut September lo berangkat. Jadi satu itu Pak, dari pertahanan negara juga seperti itu. iya, pertahanan dan keamanan ya. Dan keamanan. Gitu. Terus dari sisi mereka tahu ke depan giliran Islam memang besar, nggak bisa dipungkiri, Pak. Gerakan-gerakan Islam juga besar. Tapi bagaimana caranya untuk membendung ini? Padahal orang-orang Islam, mohon maaf, saya rasa kalau dia sama Alvin udah paham lah, sangat terbuka. Bicara Pancasila, oke, fine. Iya. Kita main Pancasila yang sebenarnya Pancasila. Iya, betul. Betul. Ayo. Ya sebenarnya masalah itu kan udah nggak pernah ada sebenarnya masalah itu. Iya, tapi diorak-arik lagi gitu loh. Kemana orang-orang yang waktu itu teriak paling Pancasila, paling Indonesia? Pakai rompi semua kebanyakan, Pak. Bawa lari duit. Iya. Nah, ini lalu apa? Aparatur negara tidak bertindak tegas terhadap itu. Tapi kalau ada orang ngaji, dibubarin, pimpinannya ditangkap, Tangkep. dan selalu terorisme. Sebenarnya harusnya kita dalam 10 tahun itu cerdas. Nah, setelah kita kembali ke bad cop, setelah ini tangkap, emang situasi agak tenang. Bener nggak? Buzzer nggak berkicau-kicau. Iya, betul. Bener nggak, Pak? Buzzer nggak berkicau-kicau. Pada kangen itu. Tangan. Nah, sekarang kepanikan negara apa? Ayo utang. Cicilan utang. Akhirnya BBM. Hari ini. Hari ini. Jadi kesimpulan saya memang, apakah pengelola negara ini pengen bikin negara ini maju atau susah? Kalau itu memang perlu diskusi yang lebih dalam lagi. iya. Tapi Lama itu. betul. Cuma secara awam saya sebagai rakyat Karena itu menyangkut sejarah masa lalu, sejarah kemerdekaan, itu ada hubungannya semua itu. akhirnya kita berpikiran negatif. Ganjar nih mau dibikin miskin, nggak berdaya, terus ada barang baru. Kalau itu memang iya, karena aku nggak tahu Bro Alvin Lim kan banyak berkecimpung di bidang hukum, tapi sekolahnya ekonomi kan? Awalnya kan? Di Amerika ambil ekonomi sama perbankan. Nah, Terus kuliah hukum. Enggak, maksud saya gini, Bro kok jadi brosis ntar jadi KPS. Alvin Lim tahun 71 rupiah itu 600 perak terhadap dolar, $1. Sekarang ini udah 15.000 belum? 14 sekian ya. 14 sekian ya. Itu artinya depresiasinya itu 3.000% lebih. Nah itu satu-satunya negara di dunia yang punya depresiasi sebesar itu. Nah kan kalau kita sedikit menggunakan akal, ini arahnya kemana gitu loh? Mau sampai berapa persen ini depresiasi ini gitu? Sementara di negara-negara yang lain, ya Malaysia nggak segitu. Kalaupun ada depresiasi pasti di bawah 1.000, masih ratusan itu. Singapura malah apresiasi. Singapura malah apresiasi terhadap dolar. Nah ini yang tadi yang sangkut pautnya dengan Sanggalang kan itu. Kalau dikatakan mau kemana negara ini? Ya memang mau bangkrut. Tapi kan banyak orang kayak bahasa kan bilang kagak ada hubungannya antara menguatnya dolar, melemahnya rupiah terhadap ekonomi. Aku bingung. Ya pasti ada. Kalau kita belanja, kita utang itu semua dalam bentuk dolar.
Iya. Bayar hutang, bayar bunga saja yang sekarang berapa triliun itu dolar. Bagaimana nggak ada hubungannya? Jadi memang pertama pertanyaannya tujuannya kemana? Kalau memang kerja masa 10 tahun stagnan? Nggak ada. Sekarang gini, ketika 2014 Jokowi jadi presiden, dolar 12.000 sekian. Ya. Sekarang dolar 14.000 hampir 15.000, artinya kita nggak tahu itu sebuah kemajuan atau kemunduran, kita nggak jelas gitu loh. Ya, parameternya. Parameternya apa gitu? Kalau dilihat dari melemahnya rupiah selama pemerintahan Jokowi, ya sebenarnya nggak ada kemajuannya sebenarnya. Kalau yang disebut kemajuan kan berarti kan dolar aja di 10.000 gitu. Berarti stagnan aja enggak ya? Drop loh. Iya, termasuk besarnya hutang, Nah, iya. kan itu kan. Kemudian tingkat kemiskinan warga negara. Atau gini rasio. Nah, itu kan menjadi salah beberapa ukuran untuk menilai apakah semakin terpuruk atau naik. Ini di bidang ekonomi ya. Iya. Nah, konyolnya Pak, utang itu sebagai pendapatan. Benar nggak? Loh, Betul, ekspor betul. nggak jalan. Masuk. Saya Pak, Iya. dulu umur 20 tahun aja saya udah bisnis Pak. Udah jualan handicraft lah, kayak gini-gini dagangan saya dulu nih. Itu pemerintah pada saat itu membantu kita Pak. Artinya gini, lo punya barang apa? Nih, di data masih manual Pak. Oke, besok kamu ikut pameran ke Singapura ya. Bayarnya diundang Pak. Dan 5% dari keuntungan BUMN itu untuk membiayai UMKM. Sekarang boro-boro Pak, 5%. Dihajar semua Pak, sampai bogol-bogolnya. Nggak ada yang untung Pak BUMN hari ini Pak. Kalau dulu keuntungan disisihkan 5% untuk membiayai usaha kecil menengah. Nah itu hidup Pak dulu ekonomi Pak. Setiap ada pameran di Tongtong Pak Belanda tuh saya tahun berapa ya? Tahun 94 saya udah di bawah-bawah tuh Pak sana. Saya jualan silver, batu-batu permata. Kok cuma orde baru dong? Iya. Gua nggak menyebut sebenarnya. Jadi 2 koper aja Pak, itu udah bawa duit tuh pada saat itu 500 juta. 500 juta pada saat dolar 1.500. Sekarang nggak ada Pak pembelaan terhadap UMKM. Nggak ada. Jadi yang ada ya makin membesarkan kantong dari orang aja. Di bawah Pak menjerit Pak. Saya sampai sekarang masih membina UMKM. Jogja, Jabodetabek, saya masih membina Pak. Kalau kerisauan mereka adalah apa? Uang aja dia pinjam ke bank susah Pak. Sekarang aset nilainya 1 miliar aja cuman dicucurin sama bank cuman berapa? Sampai 1 miliar Pak. Udah semau-maunya. Terus buat siapa gitu? Pinjaman utang tuh buat siapa? Di bawah nggak liquid Pak. Nah ini jadi saya bingung. Kalau kita kerja 10 tahun harusnya ada hasilnya gitu. Setidaknya Pak, pemerintah itu kreatif lah. Saya mau tuh, saya punya solusi. Jangan naikin pajak 11%. Saya ada solusinya. Karena banyak yang kalau istilah minjem Prabowo bocor ada Pak. Saya sampai bikin sistem buat menjaring pajak. Contohnya gini Pak, kita belanja ya atau makan di restoran, selalu kan 10%. Selalu dipungut 10%. Tidak ada satupun orang yang protes karena sudah terbiasa. Tapi pertanyaannya apa benar nih? Sampai nggak ke Pemdanya? Ya? Nah, sampai nggak? Kontrolnya bagaimana? Kontrolnya gimana? Nah, kalau saya punya sistem, saya kan usaha di bidang IT juga. Jadi setiap kasir klik ngeprint 10% Langsung real time Pak ke Pemda. Iya. Pemda. Ini saya tawarin nggak ada yang mau. Dashboardnya. Ada dashboard. Ada. Jadi pernah juga sih dites, gue matiin ya, wifi gue matiin supaya nggak masuk sana. Tapi begitu dia hidupin lagi 3 hari, jalan ngoprint. Saya ada sistem kayak gitu. Tapi beberapa Pemda saya tawarin nggak berani. Ya rezekinya Nah, Mungkin itu. kepala dinasnya udah biasa. Nah, persoalan terkait gratifikasi juga itu Iya. yang repot. Artinya gini Pak, sorry. Harusnya pemerintah kreatif. Jangan rakyat terus dihajar pajak, BBM, tol,
listrik, apa kek, LPG, ya. ekspor kek gitu loh ya. Ya. Ekspor di tingkat Pengelolaan batu bara saja, batubara. 1 tahun itu kalau dikelola sendiri katanya bisa mencapai 500 triliun. Yang gitu-gitu nggak diobok-obok, Pak. Setahun, Mas. Kalau bisa dikelola sendiri oleh BUMN. Jadi sistem ininya kita nih kayak berburu di kebun binatang, Pak. Yang gampang-gampang aja gitu loh. Nembak monyet-monyet. Burung barangnya ada semua. Apa itu? Ya udah pajak, BBM, tol, listrik. Saya analisa, hidup saya tuh duit habis buat itu aja tuh. Listrik, tol. Gitu aja. Jadi memang kembali lagi ke bad cop. Itu adalah kalau ada apa-apa, gua gojonya gitu. Ya kan? Ya. Kalau rakyat berisik soal kesusahan situasi ini, protes, bersikap. Itu, ya. Kalau termasuk ada barrier dalam hal investasi, Udah berarti diomongin tadi sudah. udah diomongin sama Profesor Susteki bahwa ketika polisi itu menjadi police state ya, Ya, police state. itu memang kecenderungannya untuk menjadi backup penguasa aja. Ya. Itu Dari salahnya. saya kasus Ahmad Dhani, ingat nggak kita turun? Beliau kita orasi di depan kejaksaan. Gua cuma bilang, kok pegang tangan gitu ya? Sumpah Pak ya, Bapak ini menentukan nasib orang, mau ke penjara atau bebas. Speechless deh. Umur kita Pak, apalagi Bapak ini udah kepala 6, udah mau ke 70 saya bilang. Nggak pagi, nggak sore lagi nih Pak. Ngomong ke jaksa, Dia lihat nih. Speechless deh. orang jaksanya aja ngomong sama aku. Ketika aku waktu diserahkan dari kepolisian ke jaksaan, minta maaf jaksanya. Minta maaf. Dia bilang apa bro? Masalah, ini perintah. Sama, polisinya juga yang waktu nangkap saya bilang gitu. Nah itu yang saya katakan, komando itu akan lebih ditaati dibandingkan dengan hukum. Itu dia Pak. Nah, itu. Jadi kalau ada perintah, Komando is the higher law. Pak, Ya, ekonomi higher Indonesia than maju, law. Itu nggak akan bisa. Kenapa? Hukumnya aja brengsek, Pak. Oh iya. Sekarang gini, kalau Bapak... Kalau tidak ada kepastian hukum, Iya, orang saya nggak malas mau. investasi. Saya dari Amerika, Pak. Saya banker di sana. Orang-orang kaya di sana tuh saya kenal. Ya kayak Sehat Sutarja yang punya Marvel, bukan Marvel yang Iron Man, Marvel chip teknologi yang sekarang dipakai di semua handphone. Itu orang gelodok di San Francisco bareng. Saya tanya, Pak, kenapa nggak bikin di situ? Wah, dia bilang nggak ada harapan di Indonesia, nggak ada kepastian hukum. Bapak mau bikin pabrik hari ini, besok tiba-tiba misalnya harga dinaikin atau apa, saya enaknya dan nggak ada perlindungan. Dia bilang nggak ada yang mau, Pak. Elon Musk juga kagak mau, siapa ditawar juga kagak mau. Terus apa? Uang Indonesia kita capek-capek cari, ya kan, dijebolin investasi bodong ratusan ribuan triliun, pergi ke luar negeri semua itu duit. Yang jadi korban ini sekarang masyarakat nih, dinaikinlah BBM apa. Sebenarnya kalau uang itu nggak dibawa kabur ribuan triliun, misalnya Bapak punya uang 10 miliar ya, anggap ditipu sama investasi bodong. Kalau nggak ditipu, Bapak bisanya 10 M itu beli mobil, beli rumah, bener nggak Pak? Dia bukan orang partai, dia bukan tentara, dia bukan jenderal. Betul. Padahal di Indonesia selama ini yang kuat itu kan dua. Dia harus jenderal. Kalau dia nggak jenderal, dia harus partai. SBY bisa bagus, bisa stabil. tapi gue demen nih kalau jenderal bisa Jadi jadi kalau jenderal bagus jadi presiden, gue demen nih. SBY 2 periode bisa stabil. Kenapa? Dia jenderal dan dia partai. Punya partai. Dia punya partai. Karena gimana juga DPR pengaruh lah. Semua undang-undang di sana. Ya. Kenapa jenderal? Ya kita tahu siapa yang berkuasa di lapangan. Gitu. Jadi 2 tahun ini, 2 periode ini kita punya presiden. Oke, kita positive thinking lah. Niat dia baik gitu. Niat dia bagus, sederhana. Tapi dia nggak didukung partai. Bukan jenderal. Jadi ya begini jadinya. Bukan jenderal itu artinya tidak biasa memimpin. Nggak biasa memimpin juga. Jadi mudah-mudahan ntar 2024 kita bisa milih pemimpin yang ya jangan kepengaruh lagi sama yang
pencitraan. Harus jenderal dan punya partai. Walah ini. Wah bahaya ini, harus jenderal dan punya partai. Siapa ini? Cuma satu. Waduh. Ini kan baru sebuah Wacana. Bukan wacana dong, kan pernah terjadi kan. Iya. Pernah terjadi SBY kan dulu seperti itu. Apakah teori itu benar menurut Profesor Stegi kan harus dijelaskan dengan teori kan? Ya. Benar nggak teori bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh seorang jenderal dan juga harus punya partai? Gitu. Ya kalau kita bicara tentang demokrasi, sebenarnya kan dari awal situ kan kita sudah tidak menjadi negara monarki yang dimana otoritas kekuasaan itu menjadi bahkan dikatakan negara adalah saya misalnya. Ini kita sudah menjadi negara demokrasi. Mestinya ya basic demokrasi itu yang dipakai. Jadi sebenarnya bagi saya bukan soal jenderal atau mungkin soal punya partai, enggak. Bahkan kalau menurut saya ketika seorang sudah dipilih dari partai itu mestinya melepaskan dari oligarki partai. Ketika sudah jadi presiden masih terikat dengan oligarki partai, ya ini jadinya. Ini kan yang dikritik terus ini. Jadi sebenarnya sudah ini adalah presidennya siapa? Orang se-Indonesia. Jadi kalaupun misalnya seorang jenderal, bukan petugas partai, maksud saya begitu loh. Meskipun seorang jenderal pemilik partai, tapi kalau dia masih terikat dengan oligarki ya sama saja. Iya, oligarki kan bisa penguasa, pengusaha, ditambah partai. Apalagi penguasa yang menumpuk kekayaan dari hasil korupsi. Wah, itu lebih. Berarti tambah satu lagi, harus partai, jenderal dan punya uang. Wah, itu sebenarnya pembusukan demokrasi kalau kita mau ya. Memang oke lah kalau misalnya tanpa punya uang ya apalah orang itu bisa dengan sistem pemilihan langsung seperti sekarang ini. Orang kalau nggak punya duit bagaimana mau menjadi seorang pemimpin di negeri ini? Makanya kan kita kritik juga ini pemilu langsung ini sebenarnya kan lebih bisa dikatakan sangat liberal sekali. Sementara kita itu mestinya pakai demokrasi Pancasila, MPR itu yang memilih presiden kembali dengan prinsip-prinsip yang itu soal pemilihan presiden ya kembali pada MPR. Ini mestinya bersama-sama potensi corruption-nya kan tinggi juga ya, umpama loh ya, lebih mirip di MPR dibandingkan dengan pemilihan langsung. Dan itu kita udah tahu tuh timbul friksinya bukan main tuh dengan pemilihan langsung itu. Pembelahan ya kan, kemudian friksi benturan-benturan tuh kita mesti belajar juga dari pileg langsung dan seterusnya itu menimbulkan friksi benturan di masyarakat yang bukan main. Sohih, Pak. Loh, itu benar nggak itu? Oh, itu. Padahal di Amerika sendiri ya, tiangnya demokrasi cuma 2 Pak partainya Pak, bertahun-tahun. Tapi sebenarnya partainya banyak sih, cuma kalau nanti mengerucutnya memang kedua itu. Ya. Tapi setelah ikut judicial review ke MK itu, judicial review, ternyata di Amerika banyak calon presiden itu 1.200. Iya, betul. Nah, memang nanti mengerucutnya di situ. Proses seleksi. Nah, kita ini paling rusak sedunia, cuma di Indonesia yang pakai presiden threshold 20%. Yang punya partai menikmati semua. Di Indonesia juga cuman aku yang masuk penjara gara-gara Twitter. Sedunia loh, nggak ada. Nah itu si Ferdinand Huta kan juga karena Twitter itu. Itu Pak akibat deadlock tadi. Jadi saya dengan kasus Sergio Ahmad Dhani berarti kan memang bukan berarti benar memang menurut Mahfud MD bahwa hukum itu sudah menjadi industri. Iya, namanya industri hukum. Kan itu yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, pasal-pasal bisa dicari. Katanya kan begitu kan untuk industri hukum itu. Ngomong. Gimana itu Mas? Ya begitulah, kalau Mas gara-gara Twitter, saya bisa disidangkan 2 kali kasus yang sama, kan keren. Dari PN, PT, MA. Mestinya kalau udah MA paling tinggi. Harusnya PK. Ini enggak, 2 tahun kemudian buka lagi di PN. Mantap hukumnya. Jadi saya udah baru ini. Ya ini kasus pertama ya. Jadi nanti orang-orang lain kalau dia nggak puas, misal, dihukum berapa? KM 50, berarti KM 50 bisa dibuka lagi dari pertama. Sidang lagi aja, ya kan? Kalau kayak gitu. KM 50 dibuka kembali.
Pak, itu perlu novum nggak sih? Lah, Mana ada novum saya langsung disidangin. kalau ada novum mesti Jadi gini loh, yang Alvin Lim ceritakan adalah kasus dia pernah punya kasus, dia kena hukuman 4 tahun penjara, banding, MA, proses MA harusnya kan setelah MA kalau menurut proses hukum yang wajar kan terakhir kan di PK, ini enggak, balik lagi ke PN lagi, dilaporin lagi. Langsung jadi tersangka lagi. Sidang lagi kasus yang sama. Yang pertama bukan 4,5 tahun. berapa? Yang 9 pertama bulan. 9 bulan ya? Yang pertama udah jalanin 9 bulan. Oh, udah jalan Tapi 9 putusan bulan. berapa lama itu? Putusannya tuntutan jaksa ditolak. Oh. Jadi hakim menolak tuntutan jaksa, berkas dibalikin ke jaksa. Enggak, yang di PN itu diputus berapa tahun? Nggak diputus, justru tuntutan dikembalikan ke jaksa, jaksa banding. Sebanding MA sampai ke Sampai ke MA. Banding terus habis banding kasasi kan. Situ. Tapi kan ada putusan, apapun itu putusannya kan ada putusan hakim. Iya, iya. Putusannya isinya menolak penuntutan jaksa. Jadi tuntutan jaksa ditolak. meskipun udah menjalani 9 bulan. Sudah jalani 9 bulan. Nah, dia nggak suka. Harusnya kan kalau mau bener kan Ganti rugi, namanya? bukan belum. dong. Rehabilitasi. Kalau udah PK dong. Kalau udah PK. Nah, ini kan kasasi sebenarnya sudah inkrah itu mestinya. Inkrah. Begitu loh. Karena untuk kasasi, untuk peninjauan kembali kan harus inkrah. Sudah inkrah ini. Iya. Tapi balik lagi karena dikembalikan ke kejaksaan, makanya kan ke PN lagi. Putus 4,5 tahun. 4,5 tahun. Oh, 4,5 tahun yang di sini ya. Iya, yang baru ini. Baru berapa minggu ya? Iya. Itu yang di-share sama Jack Wijan itu. Hebat. Ya terlepas dari saya salah atau tidak salahnya, hukum dilanggar sama mereka. Bahaya nanti orang-orang. Iya benar. Ya kan, oh Mas Dani udah pernah disidang. Wah, apa? Kok hukumannya kecil amat? Udah sidangin lagi ya. Bisa gitu. Kan bahaya kalau kayak begitu. Itu sudah nebis and idem mestinya. Nggak bisa. Karena sudah perkara yang sama kan. Sudah inkrah, kalau disidangkan kembali kan nggak boleh. Berarti kalau udah SP3 masih bisa dibuka juga dong? Kalau SP, ya kalau sudah di SP3 nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah SP3 nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kok, tenang aja kok. santai. Ya gue belum ngerti. Oh belum SP3 ya? Nah itu minta Bagdasko lah SP3. Dan kayak gini juga nggak benar sebenarnya. Kenapa? Kalau polisi membiarkan, mengabaikan, polisi udah lakukan pidana dia. Nggak bisa dong orang, istilahnya nih, Menggantung. Pak Lius ini disandera. Sama lah, aku juga sama. Kan harus ada kepastian hukum, namanya hukum. Ya, itu kan yang- ada asas kepastian hukum. Betul. Makar juga kan? Lagi 212 ya. Iya kan aku juga Saripati diperiksa titik. makar. Penyidikan kayak begitu, kan harusnya bisa jalan atau enggak. Kalau nggak bisa jalan, dia Hentikan. Kalau Ya. bisa jalan, naikin. Harusnya, ya kan? Ini kalau dia gantung kayak begini kan jadi kayak orang disandera. Itu yang saya katakan penggunaan diskresi yang secara keliru, ya secara salah di situ, nggak tepat. Bukan keliru. Ya, apa? Keliru. Tapi memang Keliru itu keliru. beberapa teman begitu. Ya, teman-teman yang khusus berarti ini kasus saya yang digantung. Ntar lu macam-macam ini gue naik. Ya tersandera tadi, disandera. Ini juga masih makar. Makanya sekarang pelan deh, nggak terlalu. Saya dilaporin ITE juga ada 20-an, Pak. 20 LP saya dilaporin ITE sama orang semua. Saya bilang antri aja lagi kalau ada yang mau, nggak apa-apa. Ya kan, cepet langsung naik sidik di situ kan. Jadi kita, polisi bilang, Kapolri, silakan kritik. Lah, kita ngikutin kata beliau, kita kritik. Anak buahnya yang laporin kita. Kata dia, oh saya oke, tapi anak buah saya nggak oke. Lucu kalau kayak gitu. Kan. Kalau saya Aduh, ambiar. Itu kita, ini kan. juga termasuk yang saya amatin. Jadi ini, silakan kritik. Yang laporin cebong. Mending cebong, Pak. Cebong ini polisi. Polisi, Pak, yang laporin saya AKBP Pujiarto. Mitra, Bong. Kasubdit. Iya kan? Tapi kalau kita yang laporin tumpul. Kan lucu. Padahal kita mengkritik loh. Konstruktif ya kritiknya. Saya bilang, ya tunggulah gitu. Kalau saya di penjara, siapa tahu kalau memang jenderalnya jantan, ikut masuk dong, kan yang nyuruh. Kan di situ. Iya dong. Cari Lucu aman. aja. Maksudnya jangan begitulah. Kalau memang kamu anti kritik, ya ngomong aja, tolong jangan kritik ya. Saya
cepat tersinggung. Saya juga nggak bakal mau kritik. Iya. Iya kan, orang udah bilang jangan kritik. Ini dia bilang silakan kritik, kita di penjara, bingung kita kan. Nah terus maunya apa ini orang kan gitu kan. Aduh. Namanya pejabat kan kita hormati pejabat. Pejabat suruh kita kritik, ya kita ikutin dong. Jadi nanti kesimpulannya gimana nih? Good cop, bad cop itu tergantung kesimpulannya itu. Iya, kalau kita lihat dari tadi ada 5 karakteristik ya, pekerjaan polisi itu sebenarnya untuk menjadi bad cop atau good cop itu tergantung dari mau nggak persoalan morality kemudian ditambah dengan good behavior. Sebenarnya hukum itu menjadi baik atau disebut dengan good law itu syaratnya kan 2. Harus. Kalau sistem ini harus dirubah atau biar tetap gini aja tergantung presidennya atau gimana? Untuk kepolisian way out-nya nih, way out-nya. Saya bicara way out-nya. Way out-nya supaya tidak, saya katakan jangan supaya tidak terjadi lagi kasus seperti Sambo nih. Jangan menggunakan sistem yang centralized. Saya lebih saran tidak bertentangan dengan UUD 45 itu. Ya kita harus undang-undang dasarnya, maka perubahan itu harus mulai dari Undang-Undang Dasar 45 tadi yang di pasal 30 itu harus ada amandemen supaya dipisahkan polisi dan tentara itu, terutama polisinya jangan dimasukkan sebagai unsur utama juga dalam pertahanan dan keamanan negara. Iya. Tapi khusus pada masyarakat. Pertahanan dan keamanan negara sekarang sudah tidak sesuai. Ya, keamanan Harkamtibmas terutama ke situ. Sehingga nanti polisi memang bukan kombatan. Nah, kan gitu. Itu sesuai dengan kita konvensi Jenewa itu. Nah, kemudian mengapa saya katakan jangan menggunakan centralized? Tadi saya sudah mengatakan ada 5 macam kekurangan ya atau dampak buruknya dari centralized itu. Nah, kalau kita ingin kembali polisi yang baik atau misalnya, jangan pakai itu. Begini saja, yang 5 keburukan tadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi? Itu saja, tidak pakai sistem komando, dekat dengan rakyat, tidak digunakan untuk intervensi, kan itu kan? Juga mengerti, memahami situasi masyarakat yang ada. Tidak bisa digunakan penguasa untuk tidak bisa digunakan penguasa untuk gebuk atau dipakai untuk melakukan kejahatan yang tadi kita sebut dengan police state. Mau nggak mau ditempatkan bawah departemen atau mau bikin untuk discuss. Ya itu silahkan saja. Yang penting 5 keburukan tadi bagaimana caranya. Nanti kalau saya ngotot, misalnya saya ngotot bubarkan Mabes, itu memang potensinya besar boleh. Tapi kalau saya ngotot begitu ya nanti tidak demokratis lagi. Sekarang yang 5 tadi silahkan bagaimana cara untuk meminimalisir atau menghilangkan. Itu saja. Untuk menjadi good cop. Ya, untuk menghasilkan good cop. Ya. Kalau saya solusinya, kalau menurut saya untuk menghasilkan satu, ya kan kita harus ada punishment untuk bad cop. Ya kalau nggak ada punishment itu dalam undang-undang ya? Dalam undang-undang. Jadi undang-undang harus dirubah. Misalnya kamu lupa memberikan SPDP dalam 7 hari, itu kan merugikan orang. Ya kan punishmentnya apa? Penjara 20 hari misalnya. Orang jadi mikir di situ kan. Satu punishment di situ bentuknya. 2 harus ada apakah itu mau KPK, mau yang tadi Pak Ahmad Dhani bilang KPH di situ, di mana dia bisa merevisi kalau ada yang komplain tentang penyidikan yang menurut mereka tidak pas. Mengawasi juga ya? Mengawasi. Harus di luar badan polisi. Independen. Harus independen dong. Karena kalau masih, sorry ya kayak Kompolnas, ya ketua hariannya si siapa namanya? Pak Benny Mamoto. Benny Mamoto. Ya itu kan sama aja jubir humasnya aja. Saya komplain waktu itu, saya bilang investasi bodong penyidikannya itu ngawur, ya kan? Boro-boro mereka nanya ke kami loh, ngawurnya di mana, buktinya apa. Langsung state klarifikasi mereka bilang, penyidik sudah kerja dengan baik. Gimana bisa kerja dengan baik? Ya kan harusnya pengawas itu dia ngomong dong kedua belah pihak kan, ke polisi gimana, ke kami sebagai pengadu mesti ngomong, ini kagak Pak, nggak pernah ngomong ke kami langsung bilang hasilnya bagus saja, kan lucu di situ ya. Jadi kedua ini harus yang benar-benar pengawas ini yang benar-benar baguslah di situ, dan KPK-nya harus yang kuat. Nggak bisa KPK itu dari kepolisian, itu sama aja jadi Mabes cabang Kuningan. Iya, bukan KPK itu Bang. Jadi kalau saya yang jadi KPK Bang, saya yakin Bang, penjara itu 90% penuh polisi mungkin. Karena di siang bolong aja tuh di Polda masih sampai sekarang tuh suap itu terjadi. Kenapa saya bilang gitu? Teman saya tuh lawyer semua.
Vin, gue tadi mau keluar, klien gue dimintain sekian. Terjadi masih sampai hari ini. Ya, itu ketiga, Mas. Keempat, kalau menurut saya ya adalah buat supaya orang jadi nggak mau melakukan ini adalah sistem hukumnya ini mungkin harus dirubah, nggak bisa lagi ikuti sistem Belanda. Tapi kayak Amerika mungkin sistem juri sistem. Common law system namanya. Common law system. Karena gini, Mas, kalau kita ngomong kayak misalnya contoh Mas Ahmad Dhani diadili 3 orang hakim. Hakim itu sorry mereka di bawah tekanan. Iya kan ada politik neken, ada ketua MA neken. Jadi yang mestinya sorry ya Mas Ahmad Dhani ini nggak salah. Udahlah salah aja lah. Ini udah keburu dituntut tuh udah keburu masuk penjara nih. Kalau enggak nanti pemerintah digugat nih apa segala macam kan. Udahlah disesuaiin aja deh. Misalnya udah jadi 9 bulan ya udah vonis 9 bulan lah. Itu sering terjadi loh. Iya. Kalau sistem juri dia nggak ada beban di situ. Tentu ada pendapat dari juri. Ya, juri dari masyarakat kan dipilih, misalnya 20 orang gitu kan. Kalau pendapat masyarakat itu 20 orang bilang, oh ini kagak ada salahnya, buktinya kagak ada ini. Dia akan bilang nggak bersalah. Hakim pun nggak bakal bisa memutuskan. Karena yang terjadi di Indonesia ini, hakim seharusnya kalau dasensnya itu harusnya apa? Wakil Tuhan. Iya kan, solennya tuh harusnya kita harapin itu harusnya wakil Tuhan. Tapi yang terjadi, sorry ya, banyak yang jadi wakil setan. Kenapa saya bilang kayak begitu? Pak, hakim yang mutusin saya aja, saya googling kerjanya golf apa segala, gaji dia dari mana? Saya lihat dari kayak begitu kan gaya hidupnya. Ya, jadi di sini loh yang kita melihat sangat mengerikan. Sehingga kalau kita rubah dengan sistem juri, orang tuh nggak perlu lagi seperti itu. Terus dengan sistem common law juga mereka ada sistem bail. Jadi kayak perkara-perkara sepele kayak begini, nggak usah penjara, denda, jaminan, denda. Nah. Jaminan misalnya berapa? 200 juta. Kalau dia kabur selama persidangan, baru 200 juta itu hilang untuk bail bond atau apa. Kalau di Amerika kan kayak begitu kan. Sehingga kenapa? Orang yang memang punya itikat baik, dia jadi korban kriminalitas, tidak salah masuk penjara, Pak. Di situ ini kagak. Ini orang di penjara dulu, ya kan, baru nanti diadili belakangan. Jadi sering kali kayak gitu, saya tangkap Valius, pokoknya gue tangkap dulu, mau makar 7 hari, gue punya wewenang 7 hari, gue tangkap dulu. Ditahan dulu. Ya kan, nggak bisa kalau di luar nggak bisa. Dihadapin dulu ke hakim, perlu nggak nih kejahatan yang kayak begini untuk ditahan? Ya ini nggak ada di Indonesia, jadi dia bilang prapit, ya kan? Kalau di sana kagak, dilihat perlu nggak penahanan? Kalau nggak perlu penahanan dia akan bilang tidak perlu di penahanan, tapi ada jaminan nih. Sekian kalau kabur hilang sekian misalnya. Jadi orang yang memang benar-benar kayak saya contoh, dibilang malsuin KTP, kerugian alians 6 juta perak. Dia suruh saya bayar 10 kali lipat, saya salah nggak salah juga saya bayar. Ya kan, ini kan bukan uangnya. Seharusnya kan kalau kejahatan finansial bayar dengan finansial. Ini kagak. Mereka cuma mau kriminalisasi orang, dimasukin. Nah, ini bisa memungkinkan karena sistem tadi yang Belanda itu. Civil law system. Kalau kita masuk ke common law, itu akan sulit untuk dikriminalisasi. Nah, itu berarti kan aja. Perubahan harus mendasar. Harus mendasar. Radikal, nggak bisa enggak. Tapi hanya dengan itulah Indonesia jadi lebih bagus. Hukum kita bagus, saya yakin deh ekonomi akan nyusul. Benar. Sip, kita tutup udah. Hukum yang bagus, ada kepastian hukum, ekonomi akan bangkit. Dah.